Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Baik, saya persilakan ketua kelasnya untuk naik. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Perhatian. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sebelum belajar. Rabbil warzuqna fahman. Ambil Arida Putri, Adit Pak. Andi Aditya Idul Rahman, Adit Pak. Akila Naila, Indonesia tanah airku, tanah tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang memahami pesan-pesan pokok yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Saya ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda pernah mendengar kata-kata misalnya toleransi, dialog antar agama, atau kerukunan dalam agama? Toleransi. Silakan. Bagaimana? Tidak saling mengejek. Ada yang lain? Jangan artikan. Hargai. Iya, menghargai teman yang berbeda, mungkin beda agama, beda suku. Oke. Baik, jadi materi kita pada hari ini. Oke. Saya akan tunjukkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita, hari ini kita akan belajar bersama pesan-pesan penting dari Al-Quran. Kita akan mempelajari surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang penuh berkah ini. Terjemahan Al-Quran surah Al-Imran ayat 64, firman Allah, katakanlah, Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuntut Al-Imran ayat 64, 1. Ajarkan. Silakan dicatat. Halo. 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 Oke, baik. Teta, mana yang tidak dipahami di situ? Apa itu akidah? Baik. Ada itu pertanyaan Teta. Beriman pada Adam, Satu Allah, dua malaikat, tiga kitab, empat rasul, lima hari kiamat, yang keenam qadar dan qadar. Oke, berarti ada lagi yang lain yang mau ditanyakan? Silakan Ananda Firi Ufaira. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah, yaitu kita yakin dan percaya bahwa hanya Allah yang kita sembah. Itu musyrik, itu lawannya tauhid. Lanjut. Kemudian yang kedua, Abu mengatakan persamaan dasar di antara umat dan agama. Nah, silakan. Sama-sama ciptaan Allah. Oke, baik, Yasin. Oke, baik. Jadi aku dialog. Dan kita saling berkomunikasi dengan agama. Umat beragama.
Terjemahan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dengan jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Telepon fokus. Baik, yang kedua tadi jelaskan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Ada kan? Allah. Agamanya. Dua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan dengan jelas perbedaan. Kita belajar tentang pesan pokok yang terkandung dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64 dan Surah Al-Baqarah ayat 255. Mudah-mudahan melalui pembelajaran ini kita bisa selamat belajar anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan kelompok, kemudian sebentar saya akan menilai dan saya akan keliling sebentar apakah dia bersama dengan temannya bekerja atau tidak, karena yang saya akan nilai sebentar di sini adalah yang pertama adalah kerjasama, di mana di profil pelajar Pancasila itu ada namanya gotong royong. Nah, jadi kalau kita dengar kata gotong royong berarti pasti adalah kreativitas. Silakan diwarnai bagaimanapun warnanya, bisa ditempel-tempel bunga di situ, ditulis di sana, atau terakhir harus ada keterbukaan terhadap ide. Artinya ada yang beda idenya Lionel Arteta, Yasin dengan Arif, kasih masuk saja dengan apa baru di sini tempel. Kan kepada semua kelompok untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silakan. Satu orang ya, sini cek kasih masuk depan di sini. Sebenarnya apa yang cari di situ di sini apa yang itu. Bentar, saya lagi. Tepuk oke. Kasih O, kasih K, kasih E, oke. Oke, baik. Kasih diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pesan-pesan pokok yang terkandung dalam Quran Surah Al-Imran ayat 64. Bersamaan atau kalimatun sawah, tidak menyebutkan Allah yang mentoleransi. Penjelasan tentang konsep kalimatun sawah secara harafiah ada yang sama dan Masih diskusikan. bisa diskusikan. Sekian Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, Oke. kelompok 3, Semangat. kelompok 4, Konsentrasi. kelompok 5. Siap belajar. Oke, baik. Persilakan kepada kelompok 2 untuk menanggapi. Siapa yang ingin kepada Anda dengan aktivitas tersebut? Oke. Saya akan menanggapi presentasi kelompok 1, yaitu penjelasan surat Al-Imran sudah tepat sesuai materinya. Oke, baik. Kita beri dia tepuk tangan para dia. Jadi itu saja. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk naik ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusinya akan dibacakan oleh panitia.
Surah Al-Baqarah. Allah dan meninggalkan segala bentuk. Itulah tadi hasil diskusi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menanggapi hasil diskusi dari kelompok kedua? Oke, saya berserah kepada Nanda Firya Ufaira. Saya akan menanggapi presentasi kelompok 2, yaitu penjelasan surat Al-Baqarah ayat 256. Sudah tepat dan sesuai dengan materinya. Baik. Sudah selesai semua pekerjaannya? Sudah. Hasil karyanya masing-masing ya. Sudah. Saya persilakan ke kelompok 1 dulu untuk menempel. Silakan. Ya, guru menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ingin menjelaskan kembali pesan pokok yang ada dalam Quran surah Al-Imran ayat 64 dan surah Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama tadi bahwa di dalam surah Al-Imran ayat 64 kita ketahui bahwa kita sebagai umat Islam harus mempercayai agama kita dengan akidah yang benar. Dalam kata lain, yang kedua adalah bahwa ada kalimatun sawa atau bersamaan. Itu dikatakan bahwa kita ini adalah sama-sama pada agama Allah, supaya pegangan pesan pokok yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Yang pertama adalah karena di situ tidak ada paksaan dalam agama Islam, namanya musyawarah. Muncul di dalam situ ada dialog antara materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, saya persilakan kita kelasnya untuk memimpin doa sebelum pulang. Silakan kita kelasnya. Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan.